Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ismail Fahmi dari kelas D1 Teknik Sipil UMSU. Saya akan menjelaskan tentang kekuatan akidah mukmin. Menjadi seorang muslim tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa saya seorang muslim, saya seorang beriman, atau ungkapan lainnya yang menunjukkan keislaman seseorang. Akan tetapi juga harus kita buktikan melalui tindakan, baik dalam bentuk ibadah maupun akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, "Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." Jadi di dalam sholat pastinya sudah terbiasa melafalkan doa-doa. Namun, sudahkah hati benar-benar memaknai ayat tersebut dengan sebenarnya? Atau hati tidak dapat merasakan apa-apa ketika kita membacanya? Ya, hanya sekedar membaca karena sudah terbiasa dan memang seperti itulah yang diketahui. Padahal jika dibaca dengan penghayatan mungkin seseorang akan menangis terseru-seru. Ada 3 prinsip akidah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu bertauhid. Bertauhid tidak menyembah selain Allah. Hal utama dan pertama yang perlu dilakukan ketika sudah mengikrarkan diri menjadi seseorang muslim adalah hanya dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rob yang diyakini dan disembah, karena memang itulah kewajiban utama bagi setiap muslim, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 31 yang berbunyi, "Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." Yang kedua, melakukan kekuatan kepada Allah. Melakukan ketaatan. Ketaatan kepada Allah, mengimani Allah, juga berarti harus siap untuk menaati perintah Allah dan Rasul-Nya, menjalankan perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, "Wal taku minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Pada ayat ini Allah memerintahkan orang-orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Yang ketiga, berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Orang yang berakidah baik tentunya sudah sangat memahami bahwa perbuatan syirik merupakan dosa besar yang harus dihindari. Jika ada orang di sekitar yang melakukan perbuatan syirik,
sudah menjadi kewajiban kita sesama muslim untuk mengingatkan. Nah, jadi kalau ada orang yang kayak gitu harus kita ingatkan supaya dia tidak berbuat seperti itu. Namun, jika segala macam upaya untuk meluruskan orang yang tersesat tidak juga membuatnya berubah, maka kita doakan dia semoga kembali kepada jalan yang benar, yang sesuai dengan pedoman hidup yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka barang siapa yang berpegang teguh atas keduanya, maka insya Allah selamatlah kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak baik bagi hamba yang beriman berkumpul dengan orang yang seperti tadi, yang menganut ajaran-ajaran syirik. Nah, jadi kita sebagai manusia tidak baik untuk berteman atau bergaul dengan orang yang seperti itu. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang seperti itu, maka kita akan berisiko tergelincir dalam kesirikan. Jadi hindarilah berkumpul dengan orang-orang seperti itu. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki akidah yang lurus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.